Video kali ini saya akan membahas Satrio Piningit menanggung malu tetapi nanti terkenal. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Yang mau beraktivitas, yang lagi santai, monggo diseruput kopinya. Ini Satrio Piningit ini sebenarnya yang ada di bait Ramalan Jayabaya, bait 173 ini Satrio Piningit menanggung malu tetapi terkenal. Ini sebenarnya kan menanggung malu itu saat proses mendapatkan anugerahnya. Ini sebenarnya masih seperti yang pernah saya bahas di bait 166. Satrio Piningit tidak mau dihormati orang setanah Jawa, hanya beberapa saja. Jadi Satrio Piningit ini menanggung malu itu waktu proses perjalanan spiritual untuk mendapatkan anugerahnya. Itu menurut saya. Karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi Satrio Piningit ini memang termasuk langka permasalahannya ini. Makanya sering saya bahas tentang perjalanannya itu kan prosesnya seperti ini. Enggak langsung menerima anugerahnya kan enggak. Tapi ada suatu proses permasalahan lah. Yang pernah saya bahas 166 itu kan Satrio Piningit ini kan pasti punya teman dan pasti ceritalah tentang permasalahannya, sekian lama belum selesai, dan mungkin temannya juga kan nggak akan percaya dengan secara sekilas Satrio Piningit ini kayak hidup normal, tidak punya permasalahan, tetapi di balik itu penuh permasalahan-permasalahan yang harus dihadapinya. Makanya di bait 173 ini kan sudah menanggung malu tetapi termasyhur. Nanti termasyhurnya ini ketika Satrio Piningit selesai selesai menjalankan spiritual, baru di situ mungkin kan banyak membantu orang, entah dari diketahui atau tidak diketahui. Dan meskipun orang yang misalkan ada orang yang sudah menemukan Satrio Piningit, saya rasa orang itu pasti akan cenderung diam, tidak mengungkapkannya. Makanya ya apa itu sulit dicari kan itu. Karena ya emang Satrio Piningit emang untuk saat ini yang belum muncul ini kan sebenarnya kan sakral bahas Satrio Piningit ini. Makanya meskipun ada orang yang mengetahui, saya pernah bahas hanya tiga orang yang sudah mengetahui Satrio Piningit ini. Mungkin cenderung ya tetap diam orang itu karena emang sakral. Makanya dari saya melihat yang bait 173 ini yang menanggung malu itu sebenarnya yang perjalanannya mendapatkan anugerahnya ini menanggung malu, cerita yang mungkin kan bahkan keluarganya saja ya mungkin tidak mempercayainya apa yang dialaminya, kan sekilas seperti orang normal,
tapi di balik itu penuh permasalahan kehidupan. Namanya manusia itu kan hidup kan, ya bertangga, ada teman, ya pasti dalam penderitaan. Satrio Piningit ini pasti kan terpendam, pengen mengungkapkan, ya mungkin biar lega lah artinya, diungkapkan cerita ke temannya atau siapa. Tetapi temannya atau siapapun itu ya pasti nggak akan percaya, soalnya kan secara sekilas melihat dia ya biasa-biasa saja. Makanya di ramalan Jayabaya kan dikatakan sudah menanggung malu tetapi termasyhur. Nanti kalau sudah mendapatkan anugerahnya mungkin udah banyak yang mengenal, tetapi perjalanan Satrio Piningit itu kan bukan hanya untuk menerima anugerahnya, tapi di situ masih banyak perjalanan-perjalanan yang harus diselesaikan. Terus di bait 173 ini kan dikatakan Satrio Piningit ini membantu. Kan awalnya kalau untuk menjadi pemimpin ini sebenarnya kan awalnya kan membantu di zaman kala bendu. Saat ini saja kan masih belum zaman kala bendu. Berarti terus Satrio Piningit ini nanti kan jadi pemimpin itu kan bukan melalui partai atau bukan melalui partai, tapi Nusantara ini akan mengalami suatu zaman yang penuh kala bendu. Disitulah Satrio Piningit mulai membantu dan dikenal orang. Makanya kan di ramalan nomor berapa itu kan dikatakan Satrio Piningit ini mampu mengatasi keributannya orang banyak. Berarti kalau kita teliti dengan ramalan ini kan berarti ya mungkin masih lama Satrio Piningit ini akan muncul. Ini muncul secara publik loh, bukan muncul setelah menerima anugerahnya. Kan kalau zaman sekarang ini kan kesengsaraan yang berlarut-larut ini sebenarnya kan muncul, kan sudah dikatakan di ramalan Jayabaya kan terlihat sudah Putra Batara Indah sudah nampak. Berarti sudah nampak ini sudah menyelesaikan spiritualnya untuk menerima anugerah. Tapi ini belum muncul ke publik. Makanya sering saya bahas kan perjalanannya ini pasti orang tidak akan percaya perjalanannya seperti ini itu. Makanya kan di bait 173 ini dikatakan menanggung malu. Ini sebenarnya menanggung malu ini di dunia nyatanya, bukan konten yang pernah saya bahas itu, bukan, tapi kehidupannya. Makanya saya kan dapat narasumber ini ya emang benar-benar orang yang membantu perjalanannya untuk mendapatkan anugerahnya seperti apa. Cuman saya dapat informasi sedikit, nanti saya kembangin sendiri. Jadi tidak detail, memang tidak boleh. Makanya orang yang mengetahui bahwa dia Satrio Piningit, dia cenderung akan diam, tidak akan membuka siapa Satrio Piningit itu sebenarnya. Mungkin boleh dibahas, cuman ya mungkin disamarkan, nggak detail, karena ya emang
cukup sakral Satrio Piningit ini. Di tempat yang paling sakral, yang menjaga Satrio Piningit ini lebih dari tempat itu, tempat yang sakral itu. Wah, makanya mungkin ini yang saya bahas tentang Satrio Piningit yang sudah menanggung malu tetapi terkenal. Tidak harus dipercayai. Terima kasih.